Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asfa'in nama ba'du. Niki kula terangno nggih masalah istilah pangeran nggih. Falladzina amanu napa wa amilus sholihat. Terus wonten sa'au fi ayatina mu'ajizina napa mu'ajizina. Ngeten kula terangaken nggih, kena apa Quran niku dianggap mukjizat paling dhuwur nggih. Kula nu ngrasakno tenan nggih. Dawuhe ulama niku mudah difahami, tapi nak mbok angen-angen. Terus koyok kadang iku ana konteks sing gak pas. Niki rungokno aja salah paham nggih. Kula nu pun neliti min awalihi hatta akhirih. Di pangeran nak dawuh rak datar. Pokoke wong iman lan nglakoni ngamal saleh iku swarga. Nak wong elek lan nglakoni kekafiran niku napa? Neraka. Itu beda mek dawuh ulama. Ulama iku ana provokasine. Wong nak minum arak iku salate ra ditampa 40 dina. Wong salat ngethuk kaya apa, tapi nak ngrasani wong tetep neraka. Pokoke nak dawuh iku ekstrim-ekstriman. Dadi nak sedekah kaya apa nak diudat-udat ra ono napa? Ganjarane. Itu beda dengan istilah Quran. Lah Rasulullah itu kadang pakai istilahnya Quran, kadang pakai istilahnya ulama. Maksudnya istilah-istilah yang dipakai Basyariah. Itu ada seorang ulama yang meneliti itu. Ternyata memang tetap kualitas dewe Allah yang netral itu lebih serius dalam konteks real. Ini ruang aja salah paham ya. Lebih serius dalam konteks napa? Real. Misalnya begini. Ana wong bar mabuk, bar zina, bar korupsi, bar judi. Wis pokoke kabeh elek dilakoni. Bariku terus mulai. Bareng mulai ana cah cilik ditabrak mobil dislametno. Kira-kira keluargane iku matur nuwun ta ora? Mboten fair menjawab. Matur nuwun kan? Matur nuwun. Kamu kan enggak dalam teori nyata kan enggak ada syarat yang oleh nulung cah cilik sing abi ditabrak mobil syarate wonge salat, wonge ora tau zina, ora tau korupsi, ora tau mabuk. Kalau fikih itu pasti begitu, syarat melakukan kebaikan itu pasti syaratnya banyak. Padahal sing disyaratake ora nepaki kejadian iku. Sing ana tepi syarat nepaki. Lah itu kata ulama, iku sirine Quran iku nak ngendikan datar, jagani kejadian ngono iku. Lha ngono iku delalah tenan tau kejadian, ngene wau. Ana lonte mumisah iku lonte. Mulai bar kerja, ya kerjane lonte maksudnya. Lha iku delalah ro asu ora kucing. Contone iku asu nek hadis iku. Mboten sing nate ngaji, contone asu napa kucing hadis? Asu kan. Ana asu ngeleti lemah. Pikir dene. Sakakene cah. Mung jenenge lonte agak priyayi, medhun ning sumur. Dijupukno banyu nganggo sepatu butin. Ya cara santriwati malah ra iso medhun sumur to. Barokah lonte iku malah pinter medhun apa? Sumur. Terus diobekno. Mboten iki cerita diobekno pangeran matur nuwun mergo kewane. Lho asu ra ya hamba Allah. Diparingi tobat dadi sholihah. Ya wis dadi wong saleh. Ndak artinya kan pangeran nak ngendikan kan wong iman be amal saleh iku ganjaran. Kadang amal saleh iku tumibane ning wong elek. Tapi nak ulama mesti ana provokasine. Apa gunane ngamal saleh nek kelakuane ngene-ngene pokoke wis bombardir lah gampangane wis wong diteror tok. Apa gunane ngamal nek ora ikhlas, apa gunane repot. Pokoke dadi mulane ulama iku medeni, paham nggih mulane. Mulane bapak riyen nak guyon. Ulama tak angen-angen menungso. Aku saiki sanut Quran lah. Lah seputi mboten anut ulama. Tak angen-angen niku padha ulamake wae kok tambah repot. Memang itu nyata. Sedekah nggih ngoten. Sedekah sing ditampa Allah rak sing niate bener. Paham iki cara teori ulama. Sing niate bener, sing disedekahno dhuwit halal. Wis pokoke syaraté ruwet. Halal bener ruwet pokoke walhasil ruwet. Tapi pangeran dawuh sedekah ya pokoke sedekah. Ya tenan. Ana kadang kejadian iku aneh. Niki cerita teng kitab, tapi saya ndak bilang ini hadis kok ada di kitab. Ana wong Majusi, elek-elek wong Majusi ku gak roh pangeran. Ngrabi anake dhewe. Mergo dia anak ayu, ndek mikir. Wong anakku ayu dikeloni wong liya sing ngurmat aku. Dadi dirabi dhewe. Saking kurang ajare sinten. Bareng ape hubungan suami istri, ana wong notok omahe, nggawa mboten notok ing surah, nggawa lampu uplik sentir nih.
Tiap diparani wong Majusi melayu. Engko angger geng sedelok rono meneh sampai salah samarot 3 kali. Suwe-suwe diparani, bareng diparani ternyata cah rondo iku wong rondo iku duwe anak cilik-cilik. Ditakoki, "Kamu kenapa begitu?" "Kula nak eling anak kula do nangis, kula meksa njaluk jenengan, mergo jenengan sing duwe. Tapi nak eling jenengan Majusi, kula muslimah, kula isin, mosok wong muslimah njaluk wong napa? Majusi." Terus jare sing Majusi, "Ya wis ketemu-ketemu ngene tak jupukno gandum." Wong Arab ngene gandum. Dipikul gandum, dipikul dhewe ora ngongkon pembantu. Lho Barokah ini langsung tobat saat itu juga. Ya ora sida ngumpuli anake tobat. Nah cerita itu yang mendapat cerita itu di kitab-kitab hizib biasanya. Walhasil ceritanya ada seorang wali mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah itu titip salam sama orang itu. Bareng ditakoki ning kampung kono iku ora ana wong jenenge iku kecuali wong Majusi sing berdua rabi anake. Akhirnya sing cah iku mau pikir, wah ngimpiku salah. Mosok Rasulullah salah alamat kirim apa? Salam. Walhasil dia mosok ngimpi Nabi kok salah. Bolan balen. Mboten enten namuni yo. Mboten nggih sing tamu tiyang niku sing namine niku. Walhasil diparani wonten napa? Wong akhirnya si wali mau cerita. Kula nu ngipi ketemu Nabi kan titip salam teng jenengan. Ape ra tak sampekno jenengan kelakuane ngono ya. Terus Majusi langsung muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kaget wali. Kenapa demikian? Kejadian malam itu tidak ada yang tahu kecuali saya. Kok Nabi murah berarti Nabi tenan Nabi. Kok Nabi murah berarti Nabi itu Nabi tenan. Lah itu sirinya Quran. Kenapa melepas amanu wa amilus sholihat. Itu beda kalau kamu ngaji ulama, mesti syaratnya banyak kan? Ngapir nikah wae disyaratno aja niati nafsu, tapi niati ngekeh-ngekehno umate Kanjeng Nabi. Padahal sing nikah dhewe kepen kelon. Iso diwarai ngono barang lha opo? Artinya asal ulama itu nak ngendikan mesti kakean apa? Syarat. Nak mangan niati nguatno ibadah, rabi jari ngekeh-ngekehno sunahe napa? Ruwete ra karuan. Ngono sik diancam nak ora sesuai syarat ora ditampa. Ya modelnya, tapi itu ya baik ya, itu tadi untuk pelatihan baik. Tapi kalau cerita ini cerita sarasan. Kalau tradisinya Quran, kenapa ulama tetap mengagumi Quran? Dari ulama itu dawe dibatasi ruang dan waktu. Itu wow. Nak sing maksiat wong sugih, mesti nanti temanya gara-gara sugih dene iso nyewa babon akeh terus selingkuh. Tapi kok nak bape bab melarat, gara-gara melarat dene dadi lonte, gara-gara melarat dene nyopet, gara-gara melarat nyolong. Kok nak ceritane wong sugih, gara-gara sugih dekne main judi, gara-gara sugih main iki piye? Pas melarat itu dadi sebabe maksiat, pas sugih dadi sebabe. Nah, itu ulama. Tapi ge gedeng ulama iki cerita. Dadi ulama iku ana keterbatasan ngono iku. Ngono maksudnya iki cerita. Lah Quran itu ndak punya adat itu. Wae Quran itu biasanya ngelepas amanu wa amilis sholihat. Mulane kula niku tambah kagum. Kula tambah tuwa tambah kagum mek Quran. Mang kalau Quran enggak pernah batasi. Pokoke amanu wa amilus sholihat. Nah, penjelasan saya ini ada pembenaran dari hadis innali rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata arrodu li nafahati. Allah setiap saat itu punya momentum. Sing momentum dadekno ridane Allah. Mulane setiap orang harus berburu momentum sing dadi ridane Allah. Lah kaya mau lonte gak nyongko nek dekne diridani pangeran. Gara-gara ngombeni napa? Asu. Lah niku kathah malah anak Nabi sinten niku subhanallah. Saharatu Fir'aun niku gara-gara sopan. Wong dekne disewa Fir'aun kon nglawan Musa, kudune gak misoi Musa ta ra sopan, malah sopan. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Lho iku pangeran ra mentolo, mergo barokah napa? Sopan. Fir'aun wis waduh piye iki didu kok malah sopan. Barokah sopan monggo jenengan riyen napa kula riyen. Pas sampai pertunjukan adu sihir. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Terus Musa itu ya nabi qala balakum jenengan riyen mawon. Cara Musa ruhen beneran dadi ora mesti. Lah sing repot waliane iki kadang azabe Allah sukhtuwah dibarengno padha ra roe. Ini kasusnya Sa'labah eling-eling. Sa'labah itu tukang iktikaf ning masjid. Sampai dilakopi hamamatul masjid, merpatine masjid. Ora ana sahabat khusuk kaya Sa'labah.
Mulane sing latihan lomo atok saiki aja ngenteni sugih. Kudu saiki. Sing biasa lomo saiki mulai melarat iki saiki. Tapi aja melarat teman-teman wae sing mau masalah kan. Akhirnya Sa'labah yo ndongakno Nabi kepengin sugih. Kanjeng Nabi cek sempat jawab, "Bah Sa'labah, ana melaratem luwe apik." Kok Sa'labah ora tau wiridan, ger salam langsung mlayu mulai. Sesuai Kanjeng Nabi takok kena apa, Bah? Bojo kula teng omah iku ora iso salat ngenteni pakaian sing kula damel. Dadi nggo gentena. Walhasil didongakno Nabi akhirnya sugih atas permintaan Sa'labah. Wedhus iki zakate pinten? Per 40 pinten? Setunggal kan. Nak 80. Loro. Lah misale saiki sekitar 1000 pira nak 1000? Pinten? Selawe iki. 1000 selawe. Lho tenan iki selawe. Nak 2000 50. Lah wedhuse Sa'labah wis benal jabalen. Benal jabalen gunung Mekawang Arab nak diwedhus sak kuwata-kata. Istilah napa mabenal jabalen. Kira-kira wis ana 3000 4000. Sahabat ngitung sekitar 4000. Berarti selawe ping 4 100 ya. Lah iku kok trucut ngomentari Nabi ngeten. Lah zakate piro? Dene mulai ra jamaah. Yo zakate pokoke per 40 wis sitok. Walhasil kenake terus akeh, bareng kena akeh. Inna hadhi laysa bi zakat, inna ma hadhi kharas. Iki gak zakat, pemerasan ya. Wah iku pangeran tersinggung nabine diarani napa? Pemerasan. Semenjak iku Sa'labah dikai ati munafik. Wis ngono binasil Quran. Ora riwayat si mukhtalifah tapi binasil Quran. Itu disebut fa'aqobahum nifaqon fi qulubihim ila yaumi yalqonahu bima akhlafu wa ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Jadi gara-gara medit wong soleh dadi ahli neraka rupane Sa'labah. Gara-gara lomo wong majusi dadi ahli swarga. Mulane kabeh ulama sepakat ibadah paling apik ku lomo. Mergo lomo dilakoni wong kliru wae bener. Dilakoni wong kliru wae bener. Elek-elek dosa medhit dilakoni wong bener wae kliru. Ya mbok ulama mesti kepentingan ora ora ros pokoke dawuhe ngono. Nak delok contoh iku ngono, Sa'labah wong bener tukang ning masjid, medhit keliru. Majusi keliru gara-gara lomo bener. Leung sing nglomani ku lonte sing dilomani asu lho wis keliru kabeh. Lho nek hadis sahih sing nglomani lonte sing dilomani asu iku wae cek bener. Mergo napa? Lomo. Dadi lah tapi nek ulama dawuh ora iso ngono mesti syaratnya sedekah ikhlas, donyane halal, ruwete ra karuan. Ya, tapi kira ora iso nyalano ulama ngono kok hadis. Ya tapi iki kula namung cerita kena apa nak Quran redaksine umum, paham? Kula namung ngene kepentingan kena apa nak redaksi Quran apa umum. Mulane Quran sing kata walladzina amanu wa amilus sholihat ya sudah begini, yang iman dan amilus sholihat begini. Karena amilus sholihat itu butuh momentum sing dadekno ridane Allah. Niki eling-eling masyhur to. Wong kula gadah cerita kathah nggih, kadang waneh tenan nggih. Niki kula tak cerita teng Ihya. Ada Nabi Isa, ini kisah nyata. Nabi Isa melampah-melampah ambek kaum Hawariyin. Kaum Hawariyin itu sekitar hanya 12 yang orang-orang pilihannya Nabi Isa. Di situ tuh ada preman terkenal. Bahasa Arabnya preman itu kholi. Kholi itu preman. Uang ketemu mesti melayu. Mulane darane kholi, uang mesti bringsatan roh dekne. Mantan geng wis pokoke geng tenan deh. Bareng roh Hawariyin sing raine resik wanteng ku, dekne spontan tertarik wong kok saleh ngono. Akhirnya mlaku bareng. Melok, dia enggak sadar tuh ikut. Bareng dekne pas ikut, ini Hawariyin sing pol guri ku risi. Mergo dekne wong saleh kok jejer wong napa? Dolim. Risi, wong kok mlaku jejer apa? Preman. Lah pas risi iku langsung pangeran ngekeki wahyu ning Isa, ya Isa, sekarang juga Hawariyin sing pol guri iku makome koyo preman niku. Preman iku makome koyo dekne sing diwalik boy. Bahkan sebagian riwayat ketika kholik preman iku mulai neng omahe iku diikuti mega. Nggo bukti nek ndekne wis wali. Sing Hawariyin biasa diikuti mega wis gak. Lah ketika Nabi Isa takok bima ya Rabbi karena apa? Kawulaku iki wong dolim, ndekne seneng wong soleh. Dadi tak angkat dadi wong soleh. Sing kawong hari wong soleh, gedeng wong dolim sing ape dadi soleh. Berarti dekne nutup rahmatku ya. Malah ngitunge pangeran jare nutup apa? Rahmatku. Padahal mau risik tok tapi dihitung apa? Nutup
Mulane kabeh ki ngalim nek ana preman ngaji di baro iku sirine ngono iku perkarane ora oleh nutup apa rahman. Akhire umate macam-macam. Perkarane yang buka napa rahman. Dadi kaum Hawariyin puluhan tahun wis keramat gara-gara risi jejer wong dolim langsung kalah. Jadi paham, lha iku paling angel. Lha iku disebut napa inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Mulane semenjak ngaji niki sampean pokoke setiap saat momentum hasanah itu jangan pernah Anda lewatkan. Saisa-isane. Ya misalnya gampang, lan ape turu Gus. Misalnya kayak delok TV ning omah sumpek. Delok TV timbang gagu tangga wis delok TV. Sing ana ae timbang gagu napa? Tangga timbang ngrasani. Lho bojo kula biasa delok TV. Kula nate delok Gus. Gus kok jenengan bebasno bojo delok TV timbang ngrasani wong amen. Padahal aku ning atiku ya padahal delok TV ya ngrasani. Lah kadang delok gosip. Tapi kan ngrungokno tok. Tapi intinya taat itu gampang. Misalnya apa turu wis niati wae ben ora maksiat. Mosok turu maksiat. Jadi taat itu gampang. Misalnya apa turu diniati napa to? Taat. Mergo ninggalo maksiat ku napa ibadah. Lan kula nate cerita teng mriki ana wali ku turu terus. Sing sitok amen tahajud mbek poso. Takok pangeran Gusti sing setingkat kula nu sinten? Wong iku ya. Wong iku penggane turu, tangi pendak salat fardu tok. Janggal kan dene wali kok amen apa turu bareng takoki kena apa kowe kok turu kecuali salat fardu wis sak pinter-pinter poso mlaku ning pasar tetep tau ndelok wong wedok tau kepengin lan aku rak turu dadi ora tau ndelok wong wedok ternyata taate diitung tapi wali sing poso mbek tahajud kan mlaku ning pasar ndelok wong wedok ketemu wong ngrasani kan jebule impas 00 dosane ambek ganjaran. Nah tapi wali sing turu karena ora tau maksiat iku tetep luwih akeh. Mergo dekne duwe taat rupane salat fardu gak di maksiat blas mergo napa? Turu. Jadi nak sing turu kepen dadi wali ya iku mau carane. Jadi kabeh nak dielmoni ternyata jadi napa to? Taat. Mergo sing darani taat kok apa nglakoni perintah ninggalo larangan. Lah paling efektif ninggalo larangan iku apa? Turu. Lah wis do pinter dhewe lho. Jadi gampang ibadah ku gampang. Eling-eling ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum napa nafahatin ala fatata'arradu napa li nafahatin. Nabi itu punya sifat selain sidik amanat tabligh itu punya sifat fatona, kecerdasan. Kecerdasan maknanya kecerdasan menjelaskan kebenaran. Dan itu Nabi kalau menjelaskan mudah sekali. Sangat-sangat mudah. Bukan sekedar mudah, sangat-sangat mudah. Karena sahabat itu ya punya mindset itu cara berpikir. Kita semua juga punya mindset, tapi kadang mindset itu salah. Seperti saya misalnya, saya ini di kursi berarti terhormat apa enggak? Ya enggak jelas. Melihat saya di atas kayak terhormat, tapi melihat disuruh-suruh Pak On itu enggak keren sama sekali. Jadi kan statusnya makmur, diperintah. Terus saya dengan jenengan keren mana? Mungkin ada yang bilang keren Gus Pak, karena Gus Pak yang ngajar, kamu yang mendengarkan. Ya keren sampean. Sampean malas baca, saya yang baca, terus buruh. Terus sudah Gus, sampean yang menerangkan saja, kita tinggal dengarin. Kan kita bos, tompo mateng gitu. Kalau melihat itu ya keren sampean. Sorong Jawa itu nyewakno itu. Jadi kalau orang-orang kaya ingin nonton bal, tinggal beli Ronaldo, suruh main terus dia melihat. Nak bener dipuji, kalau enggak dikritik. Namanya bos. Kiai nasibnya gitu. Pas bener dipuji, pas salah dihujat ya loro kabeh dadi kiai gitu. Orang luar dipek enak dhewe, napa dipek enak dhewe. Nabi itu kalau menerangkan, saya ulang lagi, itu pas guyon ya rasional, pas serius ya rasional. Saya beri sekian contoh. Memang ini sesuatu yang saya tekuni. Saya punya kitab namanya Mizahun Nabi, guyonan-guyonan Nabi. Nabi itu kalau menerangkan kebenaran, sahabat ya punya mindset. Saya ulang lagi punya mindset. Misalnya Nabi pernah ngendikan, "Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Jika dua orang muslim bertarung sama-sama pedang bawa senjata, maka yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Masuk neraka loh ya, tidak ada jaminan abadi apa enggak, karena ini orang muslim, tapi setelahnya masuk neraka. Terus Nabi dibantah sama sahabat, "Ya Rasulullah, hada al-qatil fama balul maqtul." Oke, kalau pembunuhnya masuk neraka kita terima, tapi kalau yang dibunuh dosanya apa kok sampai harus masuk neraka? Nabi jawabannya itu simpel sekali. Innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia itu nasibnya maktul, tapi komitmennya atau mentalnya qatil.
Coba ketika dia terbunuh itu kan faktual, faktanya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh. Cuma nasibnya saja sial terbunuh, tapi mentalnya pembunuh karena dia ketika duel ya sama-sama ingin. Nah karena mentalnya pembunuh maka dia tetap masuk neraka. Makanya saya berkali-kali bilang kalau ada orang rebutan istri zaman pacaran rebutan kalah tidak usah disakeni, mentalnya juga perebut. Cuma kalah saja gitu. Itu Rasulullah segampang itu menerangkan. Sahabat akhirnya nerima, oh iya ya ternyata yang maktul, yang terbunuh mentalnya juga pembunuh atau qatil. Menerima sahabat. Nah beda dengan, makanya terus secara fikih diterangkan kalau maktulnya tidak bermental pembunuh ya beda kan, berarti tidak saling ingin membunuh. Jelas ya, makanya sahabat dijelaskan oleh Nabi innahu kana harison ala qatli sahibih, dia sebetulnya sangat berkeinginan, harison itu berkeinginan sangat membunuh saudaranya. Nah karena keinginan itu berarti berstatus qatil, cuma nasibnya maktul, berarti maktul itu status nasib, tapi status dia tetap qatil, pembunuh. Nah karena statusnya pembunuh maka dia tetap masuk neraka. Saya beri contoh akurasinya Nabi dalam menghentikan, meskipun pas guyon. Makanya Nabi ngendikan, saya ini Nabi. Pas emosi yang ngendikan benar, pas santai yang ngendikan benar, bahkan pas guyon pun ngendikan benar. Kalau kita kan enggak, kalau emosi kan tidak terkontrol. Kalau Nabi itu enggak, ketika emosi pun masih terkontrol. Termasuk pas guyon. Masyhur itu di beberapa kitab hadis. Ada seorang sepuh main ke Nabi, kalau sekarang kira-kira jam 4 itu atau jam 5. Terus beliau ketika konsultasi hukum sama Nabi tergesa-gesa pulang. Ditanya, kenapa kamu tergesa-gesa pulang? Tadi saya kesini jalan kaki ya Rasulullah, sehingga kalau saya pulang agak sorean nanti saya keburu hurubu samsi, matahari terbenam. Nabi dengan rileksnya bilang, la ahmilan naka alibni naqah, karena ini perempuan tua, dan nanti tak pinjemin anak unta saya. Terus si orang tua tadi protes, apa yang bisa saya perbuat dengan anaknya unta? Nabi ya senyum saja, terus ngaji lagi, Nabi ngaji lagi sampai dekati hurubu samsi. Terus nyuruh sahabat, ini untaku pinjamkan dia. Dipinjemin unta tua, ya unta betul, unta tua yang layak ditang. Ya Rasulullah katanya anaknya unta, ini kok untanya tua? Ya meskipun tua anaknya unta ini kata dia. Jadi Nabi guyanya itu kan. Jadi ya, unta meskipun tua namanya apa? Ya anaknya unta kan. Andai kan Nabi kayak kamu mungkin diterusin, orang masih tua ya anak unta orang anakmu gitu. Tapi Nabi tentu tidak akan ngendikan buruk gitu. Jadi Nabi guyon aja masih, itu kan mengundang orang tawa tapi ya enggak bohong. Coba unta itu anaknya siapa? Meskipun tua. Tapi pikiran kita kan kalau anaknya unta itu kecil, yang nyuruh gitu itu siapa? Makanya dalam dunia kiai itu suka kelakar, memang itu bagian dari kiai. Mungkin kalau orang yang nggak ngerti dunia kiai, saya ini anaknya kiai, cucunya kiai, buyut-buyut saya kiai, jadi kelakar itu kayak kewajiban. Dulu kalau kiai di kota sebagian itu iskal. Banyak kiai kota yang tanya saya, kenapa Gus kiai alim itu kok seneng guyon? Saya tanya, kamu tanya apa gugat gitu? Kalau tanya tak jawab, kalau gugat enggak gitu. Tanya Gus. Begini cara berpikir kiai ini, maaf ya ini mungkin beda. Kalau adat kiai itu gini, masyarakat itu kan menyimpan segudang pertanyaan agama. Dan itu malu kalau kita terlalu wibawa. Segan. Kiai itu kan sudah alim, orang walim itu bawaannya wibawa. Kalau enggak kelakar itu orang enggak berani tanya. Sehingga memang kiai harus punya sisi rileks supaya yang tergumpal pertanyaan berani mengutarakan. Meskipun harus punya sisi aura karisma untuk menjaga wibawa agama. Dan kiai itu bisa semua, ya kadang karismatik, kadang guyon. Ya seperti kita ngadepi anak istri kan gitu, kadang kita wibawa di jam belajar. Tapi kalau sampai wahai blojo terus wibawa istri tidak berani, bisa gak ada masakan gitu. Ada saat kita harus kelakar. Makanya Rasulullah itu saking seringnya kelakar itu sampai orang tanya itu urusan pribadi sekali. Ya Rasulullah tadi saya hubungan suami istri, hubungan intim, lalu tidak keluar mani, tidak inzal. Saya harus gimana? Harus wajib mandi enggak? Itu ditanyakan. Karena Nabi kalau sekali rileks, sekali kelakar itu, sekali guyon, itu sahabat halal pribadi saja ditanyakan. Andai kan Nabi terlalu wibawa, maka hal-hal harian yang terkait suami istri tidak terkuat. Sampai ada seorang perempuan ngaji itu tanya, ya Rasulullah kalau perempuan bermimpi keluar mani gimana?
Itu perempuan pinggirnya itu menghujat, kamu itu bikin kita malu di depan Rasulullah. Masa gitu ditanyakan. Nabi rileks jawab, innallaha la yastahyi minal haq. Allah itu tidak malu membicarakan sesuatu yang hak. Jadi itu kenapa kiai-kiai itu jaga energi guyon, karena kalau sampean memang bisanya guyon, mau tidak mau harus guyon. Itu karena tadi untuk menjaga energi tadi. Makanya ada cerita di hadis. Yadhakur robbu ila salasati nafarin. Allah itu tertawa melihat 3 kelompok. Ada orang Bedui tanya dari belakang. Ini hadis di Sunan Ibnu Majah, termasuk kitab 6 yang mu'tamadah. Al-Kutubus Sittah al-Mu'tamadah diantaranya adalah kitabnya siapa? Ibnu Majah, yaitu Bukhari, Muslim, siapa lagi? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu sudah sesuai kelasmennya. Al-Muqaddam tentu Bukhari, setelah itu apa? Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Terus ada yang menambahkan musnadnya Ahmad bin Hanbal. Itu di situ orang Bedui langsung bilang gini, awayat hakur robbu ya Rasulullah, masa Tuhan itu tertawa? Iya, kadang ya tertawa, ya tentu dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Gak usah bayangkan tawanya kayak kamu. Terus kata si Arabi tadi, idzan lana dimamin robbin yadhaku khairan. Kalau gitu kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Tuhan yang mau senyum. Makanya kalau Tuhan mau senyum pasti baik. Makanya si Arabi tadi terus bilang gini, ya Rasulullah, saya itu gak suka kalau nanti dihisab bapak saya. Kenapa? Bapak saya kadang masih ngomel-ngomel. Inginnya dihisab Allah langsung. Kenapa? Karena Allah lebih arhamur rahim. Jadi dulu itu Nabi itu mensuasanakan ngaji itu rileks. Sehingga kadang Nabi itu ya didebat dengan sesuatu yang Nabi sendiri kaget. Misalnya Nabi pas khutbah itu masyhur, khutbah nerangkan kiamat, ya pas khutbah Jumat nerangkan kiamat. Ada orang Bedui yang gini, ya Rasulullah jenengan ngomong kiamat terus tapi nggak jelas tanggalnya. Itu lalu mata sa'ah kiamat tuh kapan? Kamu bicarakan terus tapi nggak jelas tanggalnya. Mata sa'ah kiamat tuh kapan? Bagi Arabi tadi ini orang aneh, ngomong kiamat kok nggak jelas tanggalnya. Paling nggak 2012 kan itu. Saya dulu itu sampai ditanya sama Gus-Gus itu ya, SMS Kiai-Kiai, Gus nego kiamat teng pundi pas kiamat 2012. Tak jawab, ya nunggu di sini ngopi sama saya, kata saya gitu. Ya karena saking nggak yakinnya masa kiamat pada tanggalnya. Mata sa'ah. Terus Nabi itu terus saja khutbah. Sahabat yang di belakang itu beranalisis. Oh Nabi tidak dengar, lam yasma. Ada yang analisis, enggak dengar tapi enggak berkenan karena pas khutbah kok ditanya. Berarti 2 analisis. Lam yasma, Nabi enggak ngerespon karena enggak dengar. Yang kedua menganalisis kariha maqal. Nabi memang enggak berkenan ketika khutbah kok dicela pertanyaan. Tapi akhirnya diulang lagi. Arabi tadi pede sampai diulang 3 kali. Akhirnya Nabi jawab. Wah ini kalau enggak dijawab ngomong terus ini orang gitu. Ngomong Bedui itu. Akhirnya Nabi tanya, kamu siapa yang tanya kiamat kapan? Saya Rasulullah, kiamat kapan? Kau bicarakan terus tapi gak jelas tanggalnya. Nabi balik tanya, ma'atattalah. Lalu persiapan kamu apa kalau terjadi kiamat? Gantian Nabi tanya. Jawabnya Arabi tadi, fawwah ma'atattalah kabira sholatin wala siyamin walakini uhibbuka. Ya kalau saya ya gak ada persiapan Nabi, sholat saya standar, puasa standar gak lebih. Tapi saya mencintai kamu ya Rasulullah. Terus masyhur itu jadi hadis populer, almar'u ma'aman ahabba, sebagian riwayat anta ma'aman ahbabta. Makanya riwayat itu kenapa masyhur begitu populer, karena dikatakan Nabi ketika ngendikan di depan umum itu sahabat yang membenci Arabi ini, Bedui ini jadi mencintai semua. Kemarin mangkel karena nggak sopan, tapi barokahnya Arabi tadi Nabi ngendikan almar'u ma'aman ahabba, sebagai riwayat yukhsharul mar'u ma'aman ahabba. Ada redaksi lain anta ma'aman ahbabta, bahwa kamu nanti di akhirat berserta orang yang kamu cintai. Makanya sahabat senang, kita tidak akan punya amal kayak Rasulullah, kita tidak akan sesoleh Rasulullah, tapi kita mencintai Rasulullah, dan barokahnya mencintai itu kita berharap nanti bersama Rasulullah. Kan gak mungkin rombongan Rasulullah malaikat-malaikat berani macam-macam, kan kalah kelas. Misalnya kamu masuk ruangan mana-mana bersama rektor, masa diaudit ada keperluan apa, kan gak berani tanya. Rasulullah itu afdalul khalqi, jika kalau kemana-mana dipimpin Rasulullah pasti malaikat gak ngecek. Masa rombongan Rasulullah ditanya, Nabi ini berapa masuk surga enggak, yang bener aja kan enggak. Kan enggak berani, kan sungkan ketuanya apa? Sungkan ketuanya. Padahal nanti itu yaumanat ukullau nasim di imamihim, semua orang dipanggil itu berdasar
ketuanya. Yang mau repot punya ketua nggak jelas. Ketuanya aja nggak jelas surganya, apalagi anak. Tapi kalau kita ikat ketuanya Nabi kan. Makanya dalam kitab-kitab wali ini ada kitabnya. Sampean boleh percaya boleh tidak, tapi jelas ada kitabnya. Ali radhiyallahu anhu itu pernah minta sama Allah, ya Allah beri saya hak mukasyafah, hak bisa melihat alam gaib. Karena saya ini mangkel. Mangkel itu artinya mangkel Jawa itu kan tidak harus benci ya. Orang sekeren Umar itu kan terkenal zaman di dunia itu temperamental, gampang marah. Setiap orang pernah dibentak. Kenangannya orang sama Umar pernah dibentak. Terus dia mangkel sama Sidin Ali, mangkel Coro Jawa, jajal wani nyetak malaikat Torah gitu. Makanya itu aja itu. Hanya dia minta, ya Allah saya ingin kasaf itu ngalami satu mukasyafah, melihat Umar ketika ngadepi Mungkar Nakir. Mungkar Nakir datang dengan penampilan kayak gitu, digambarkan Ali itu ainahu kal kidril ghali, matanya itu kayak apa itu kidron itu apa itu mana itu yang dipakai masak itu kendil itu apa priok ya, priok yang menganga. Wah senang Sayyidina Ali. Wah malaikat Mungkar Nakir datang dengan penampilan gitu senang karena ingin melihat groginya Umar. Itu cita-cita terbesarnya itu melihat groginya Umar. Kayak kita mangkel sama menteri itu terus kepingin lihat ditangkap KPK kayak apa gitu. Kalau pas mangkel ya. Mangkel kalau pas mangkel mesti nunggu jatuhnya kan. Mungkin ya gitu lah. Kalau kamu mangkel saya kan nunggu jatuhnya, tapi itu dolim itu orang kok nunggu jatuhnya. Akhirnya Sayyidina Umar tuh sali seneng, wah ini mesti Umar takut. Ternyata enggak. Umar berdiri. Dua malaikat tuh dibentak. Hai malaikat, kamu tahu ngadepin siapa? Enak saja begitu. Lemangnya kamu siapa? Saya temannya kekasih bosmu, kekasih Sayyidukum. Saya ini temannya kekasih bosmu, maksudnya Allah. Maksudnya temannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan kekasihnya Allah. Bu yang sopan ngadepi temannya kekasihnya Allah. Soalnya malaikat ini komunikasi sama Allah disuruh ya memangnya kamu harus sopan, jangan seperti itu. Artinya Sayyidina Ali terus bilang ternyata Umar itu galak sampai mati. Galak sampai mati. Sama ndak usah protes, apa alam seperti itu mungkin? Ya jawabannya mungkin. Kalau Allah menghendaki itu mungkin karena Allah pernah mensifati dirinya itu alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Jadi Allah itu zat yang ngerti alam gaib. Alam gaib ini enggak akan dimengertikan Allah kepada siapapun kecuali orang-orang yang dipilih. Makanya Allah itu punya sekian sifat misteri ya. Ada alam gaib yang tahu hanya Allah. Tapi ada sesuatu entah berapa jumlahnya dibocorkan kepada kekasihnya. Sehingga di Masjid Konstantinopel, di Masjid apa Arya Sofa ya, yang jadi Konstantinopel apa? Yang di Turki itu Konstantinopel. Ya. Itu ada hadis lataf tahunal Konstantiniyah. Hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Menjadi kenyataan itu 1000 tahun setelah hadis itu dikeluarkan. Itu kan unik. Jadi Nabi itu kalau ngendikan zaman akhir itu detail. Uridot aliyah ummati, umatku dipertontonkan ke saya. Jadi sebelum Nabi meninggal itu semua umatnya perilakunya dipertontonkan ila yaumil kiamah. Mungkin Nabi yang menangi dosen, menangi gaya kayak UI ngaji gini. Mungkin Nabi ya, ngaji kok gitu aneh. Tapi ya mungkin dibenarkan. Jadi sehingga Nabi kalau ngendikan zaman akhir itu ya detail. Termasuk nyuwun sewu Nabi pernah ngendikan ya'ti alan nas zamanun katsirun khutoba'uhu qalilun ulama'uhu, nanti di zaman akhir yang pengkhutbah banyak tapi ulamanya sedikit, yang ngomong agama pinter banyak tapi sebenarnya nggak bisa ngaji buat rame-rame tok. Tapi itu ngendikan sedetail. Termasuk yang paling ngeri adalah ngendikan begini. Ya ini yang ngendikan dianalisis oleh ulama besar namanya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu ulama besar yang bisa menganalisis dawuh Nabi, disebut muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Itu sekitar tahun 800 Hijriah. Itu ngendikan gini diantaranya, suatu saat kebaikan itu profesi, sina'ah itu profesi. Dulu kalau orang rumah anak yatim yang rumah saja, kalau ngajarin santri ngajarin saja, kalau jaga keamanan negara jaga saja, semuanya hisbah itu ikhlas. Sekarang kebenaran itu profesi. Jadi suatu saat kebenaran atau kebaikan itu profesi. Kadang ada orang wataknya itu kurang baik,
Tapi dia senyum terus. Memang tugasnya harus senyum. Wong dia pramugari mau tidak mau. Meskipun di rumah tukang merengut, kalau pas tugas ya senyum. Coba kalau Anda punya istri pegawai bank, itu senyumnya sudah habis. Karena di tempat kerjanya senyum terus, suaminya tinggal dapat damperatan karena itu. Jadi suatu saat kebaikan itu profesi. Artinya profesi itu senyum tentu ibadah kan, kata Nabi, kalau kamu tidak bisa sedekah, paling tidak sedekah walau bitol koti wajin, meskipun dengan wajah yang itu yang meraktekkan siapa coba? Kiai apa pegawai bank sama pramugari? Kadang Pak On tuh berdudut melihat UI gak seneng ngaji, Pak On mesti berdudut. Wong yang pegawai bank aja gampang senyum, ahli ibadah kok ini ketua. Jadi tegas juga kadang profesi. Makanya saya pernah ditanya satpam. Saya sering punya santri reserse, tanya gini ke saya, Gus, suudzon itu haram enggak? Ya haram. Saya ini reserse, profesi saya harus suudzon. Ini kalau ada orang pegang-pegang motor ngunci gak kena-kena, ada apa itu kok? jadi zaman akhir itu suudzon saja profesi. Coba kalau Anda jadi reserse atau satpam, terus ada orang ngunci motornya kesulitan. Kalau kamu gak satpam, mesti pikiran pertama itu mungkin kuncinya gak pas ya, apa agak error ya. Tapi kalau pikiran security, ada apa ya? Artinya seudon saja suatu saat itu ya profesi. Guru ya profesi. Kalau di kelas ngajar itu wah masya Allah kan ada gajinya. Setelah di rumah nggak mental guru, orang bodoh dibiarin kan. Lu kenapa kamu tidak ngajari tetangga? Kan tidak jam ngajar. Jadi ini, nah sekarang itu entah ini bukan nyindir. Sekarang itu kayaknya sudah. Jadi sekian kebaikan itu profesi. Maka ada guyonan. Ini kisah nyata Pak On. Ada imam masjid besar datang ke Surabaya, ketemu kiai Indonesia. Ini kisah nyata, bukan anekdot. Singkat cerita si imam masjid ini bangga, negara saya itu muadzin saja naik BMW. Memang betul, saya pernah ke negara itu, muadzin saja naik BMW. Itu yang ngimamin sholat itu digaji 1 bulan 30 juta. Hitung saja sholat 1 hari berarti 5 kali ya. Berarti per 30 ganti 1 juta ya. 1 juta berarti 1 juta dibagi 5 berapa? 200. Jadi dia bangga. Kalau di sini nggak ada gajinya. Kadang kok imamnya aja nggak naik. Kok imamnya aja tidak naik BMW apalagi muadzinnya. Oh buah nggak nyepol dengan negaranya. Terakhir dia tidak bangga digojol gini sama ke Indonesia. Pak, Madikman sampean sholat terus takut potong gaji ya. Makanya kamu sholat terus menerus karena takut potong gaji. Akhirnya terus ya, oh kurang ajar orang Indonesia. Ternyata tidak keren, imam digaji itu tidak keren. Coba kalau misalnya UII rektor resmi gaji yang jadi imam, terus istiqomah jadi imam terus, mesti orang kan, wah ini takut potongan gaji ini. Jadi artinya gini ya, gejolokan Rasulullah itu nyata. Suatu saat kebaikan itu profesi. Coba muadzin di negara sebelah itu digaji enggak? Digaji. Imamnya juga digaji, bahkan muftinya juga. Makanya Indonesia itu harus bersyukur, banyak ulama yang ikhlas-ikhlas. Di kampung itu orang mau ngaji jam kapan saja. Saya itu ngaji di rumah saya, itu mulai subuh sampai isya, itu yang ngaji siapa saja. Mulai orang bingung, setengah bingung. Mulai profesor sampai tukang, ada aja. Ya ngaji saja, gak kepikiran hormat saya juga gak kepikiran dihormati mereka. Karena kita ingin kebaikan adalah hisbah lillahi ta'ala. Allah ngajarkan kita, ngajar ya ngajar aja. Tapi Nabi itu pernah ngendikan yang dianalisis oleh Ibnu Khaldun, suatu saat kebaikan itu sina'ah profesi. Nah, kenapa beliau ngendikan itu? Karena begini ceritanya. Hajjat itu orang nakal, Hajjat bin Yusuf. Orang nakal, masyhur itu Hajjat itu termasuk tragedi dalam sejarah Islam itu pernah ada makhluk bernama siapa? Hajjat. Hajjat itu musuh besarnya Abdul bin Zubair. Abdul bin Zubair itu gubernur Mekah, dia gak ngakui pemerintahnya Yazid bin Muawiyah, dia memproklamirkan diri sebagai Amirul Mukminin. Tapi sama pasukannya Yazid yang dipimpin Hajjat bin Yusuf, meskipun Abdul bin Zubair itikaf di dekat Ka'bah tetap dihabisi. Padahal pantangannya orang Islam itu bikin prahara di dekat Ka'bah atau di tanah haram. Makanya jadi sudah jadi omongan lah. Kalau orang nakal lo raimu kok Hajjat, semua bulat-bulat uang itu nih Hajjat. Tapi ketika ditanya ke Abdul Khaldun setelah 700 tahun dari peristiwa itu, Hajjat itu anaknya guru, kenapa dia begitu? Dijawab Abdul Khaldun lucu.
Ya gurunya guru profesi, bukan guru pengajar. Artinya beda. Makanya ini sekaligus kita menasihati diri kita sendiri, menasihati dosen, menasihati pegawai UI semuanya. Profesi itu harus dibawa sampai rumah sehingga menjadi status. Nggak boleh kita hanya profesi dosen, hanya ngajar di jam ngajar. Kita harus status kita memang pengajar. Ketemu desa tertinggal ya kita ngajar, di kampus ya ngajar, di kampus ya kita bermental guru, di rumah ya bermental guru, di kampus ya bermental kiai, di rumah juga bermental kiai. Kita di yayasan yatim piatu ya sayang yatim piatu, di rumah tanpa ada yang gaji juga sayang. Lama-lama kalau profesi kan gini, di yayasan itu dia sayang sama yatim piatu karena digaji di situ. Ketemu yatim di rumah dibiarin. Kenapa? Kan tidak tugas saya. Nanti lama-lama tim SAR gitu, kalau ditugaskan di mana serius, kalau nggak ditugas ada orang kelab, Barno kan nggak bagian saya. Wilayah saya kan Jakarta, ini tenggelamnya kan di Jogja. Jadi kacau semua kalau berdasar apa teritorial apa profesi. Itu Nabi sudah mengingatkan, kalau kamu jadi orang baik, berbaiklah karena hisbah. Bahwa dunia modern mengharuskan ada wilayah teritorial, ya monggo, itu bawaan apa? Modern. Misalnya saya tim SAR Jakarta, oke, wajiban saya utamanya di Jakarta. Tim pemadam kebakaran Jakarta tentu paling pokok Jakarta. Tapi kok suatu saat saya pulang kampung, tanggo saya kebakaran, terus diam aja. Kan tugas saya di. Tentu ya harusnya enggak gitu. Keahlian saya tentang itu tetap harus kita ikut memberi kontribusi. Jadi ini contoh-contoh betapa Rasulullah itu luar biasa. Sampai fenomena yang ada pada umatnya sampai akhir zaman itu dihentikan. Makanya di hadis banyak uridat alayya ummati, dipertontonkan, diperlihatkan olehku umat-umatku perilakunya. Makanya banyak hadis di Bukhari, di Sahih Bukhari ada hadis dalailun nubuwah. Itu semua hadisnya Nabi tentang fenomena yang Nabi gak menangi, tapi itu akhirnya nyata ila yaumil kiamah. Termasuk zaman itu Konstantinopel itu pusat salibis. Tapi Nabi sudah menduga la taftahunnal Konstantiniyah, kamu suatu saat pasti akan mengalahkan Konstantinopel. Nah, itu sekian ratus tahun baru Pangeran Fatih yang bisa membuka Konstantinopel. Dan Nabi ngendikan itu detail, sawarna kudanya. Lebih ngeri lagi, lebih seru lah, lebih seru lagi itu ngendikan itu pada orang. Ada sahabat itu pendek Pak, enggak ganteng, namanya Suroko bin Juksum. Ada yang baca Jaksum. Itu Nabi kalau gojlok Suroko itu lucu. Suatu saat kamu itu memakai mahkotanya kaisar gedung putih. Gedung putih itu istilah dulu sebetulnya, Al-Qasrul Abyad. Jadi yang di Amerika White House itu sebetulnya niru istilah di Ibrani. Di Jordan itu ada daerah yang batunya semuanya apa? Putih. Ya saya ulang lagi, Syam itu dalam bahasa kitab itu memasukkan Palestina, Israel, Lebanon, Syria, Jordan. Itu orang dulu bilang apa? Syam. Ya saya ulang lagi, itu semuanya dulu istilahnya apa? Syam. Makanya subhanalladzi asra itu ke Syam. Syam dengan makna Baitul Maqdis itu di Israel atau di Palestina. Saya mengatakan Israel ini Israel bahasa ulama loh ya, bukan Israel nation negara apa? Israel. Ya sudah. Kamu Suroko suatu saat akan memakai mahkotanya Kaisar Al-Qasrul Abyad. Kaisar mana itu? Syam. Zaman itu, saya ulang lagi ya, Syam itu dalam genggaman Romawi. Ya makanya kalau Quran bilang Romawi itu bukan Vatikan Italia, itu enggak. Pemerintahan Timur Tengah yang dicaplok Romawi. Makanya ada hulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim. Zahilibun itu bukan Romawi Italia, apa kekuasaan Romawi, karena Syam zaman itu dicengkeram apa? Romawi. Sehingga enggak ada Islam di situ. Sudah. Jadi kayak Mokhal. Zaman itu Kaisar Romawi yang bercokol di mana? Syam. Itu kekuasaannya itu meliputi Syria, tadi apa? Palestina, Israel, Jordan, pokoknya semua negara sih. Suroko itu ya percaya, tapi ya Nabi yang ngendikan ya. Dan lucunya ngendikanin Nabi itu saat paceklik kelaparan, yaitu nggak makan 3 hari karena diembargo di perang Khandaq. Ada batu besar itu yang nggak bisa dipecahkan sahabat ketika gali Khandaq. Terus akhirnya nggak bisa dipecahkan padahal mau gali dan bisa dalam kalau batu ini terpecahkan.
Akhirnya mereka matur ke Nabi, ya Rasulullah ada batu yang nggak bisa dipecahkan. Nabi dengan santainya minta kapak yang dibawa sahabat, coba kapak kamu bawa ke sini. Diambil, terus Nabi baca apa nggak tahu, terus kalau saya tahu kamu tuntut ijazah Gus gitu. Makanya saya pura-pura tidak tahu. Nanti kalau saya tahu mesti pikirannya sampean gitu. Akhirnya di kapak Nabi itu ada sinar yang sampai tembus Al-Qasrul Abyad. Kata Nabi, dan itu uniknya semua sahabat melihat. Kamu tadi melihat apa? Kira-kira melihat Jordan, kira-kira gitu. Gampangannya gitu. Suatu saat nanti kamu akan menguasai Jordan. Terus kamu Suraka yang pakai mahkotanya Raja Jordan, Raja Kaisar. Ya sudah hanya gitu saja. Setelah itu Nabi wafat, Abu Bakar mimpin, tidak ada penaklukan itu. Era Umar mimpin, itu Syam itu dikalahkan oleh pasukan Umar. Dikalahkan oleh pasukan Umar itu rajanya keplayu coro Jawa, mahkotanya itu jatuh. Mahkota dari emas, dari intan, akhirnya dipakai Suraka. Lah itu dicerita-cerita itu Suraka itu disuruh coro mbak-mbak itu disuruh catwalk, disuruh jalan-jalan, ditertawa-tawain karena nggak pas dengan wajahnya. Tertawa-tawain. Wah nggak pas, apa-apa gojlek, dipakai ngalor gitu. Setelah dipakai beberapa kali, kata Umar, copot Suraka, itu bagian dari ghanimah harus kita bagi rata atau kita jadikan sebagai aset Baitul Mal. Suraka bantah, bukankah Rasulullah ngendikan kalau ini yang pakai saya, jadi itu jatah saya kan. Coba kayak apa Rasulullah ngendikan detail itu, mahkotanya nanti dipakai Suraka. Padahal itu berapa puluh tahun dari Nabi ngendikan sampai itu menjadi kenyataan. Kayak apa Rasulullah? Makanya juga nggak tahu apa kalau Rasulullah tahu kita setiap ngajar harus tanda tangan, nggak tahu komentarnya. Ya semoga dimaklumi. Setiap habis khutbah juga itu nggak tahu saya. Tapi semoga tadi saya minta, kalaupun kita punya profesi ngajar, harus juga berstatus pengajar, sehingga di rumah pun kita ngajar, di mana-mana ngajar. Akhirnya Sayyidina Umar tuh saking alimnya ngendikan gini, innama qala Rasulullah lital bisaha walam yakul litamlikaha. Nabi ketika itu ngendikan apa? Hanya lital bisaha, kamu yang memakai. Walam yakul, dan Nabi tidak ngendikan litamlikaha, supaya kamu memiliki. Maka ini tetap milik Baitul Mal. Soal kamu pakai, memang Nabi ngendikan pakai, sudah pakai dulu aja. Setelah kamu pakai ya sudah, ini milik negara kata. Jadi Nabi yang ngendikannya zaman itu ya kamu pakai, bukan kamu memiliki. Makanya Umar ingat betul loh ngendikannya Nabi di depan umum. Innama qala Rasulullah lital bisaha walam yakul litamlikaha. Nabi hanya ngendikan kamu pakai, bukan memiliki. Kayak apa Rasulullah? Makanya kalau melihat hadis Dalailun Nubuwah itu kadang kita malu karena sebegitu detail Nabi ngendikan fenomena zaman akhir, termasuk jumlah penduduk. Suatu saat jumlah perempuan itu melonjak jauh di atas jumlah laki. Saya itu beberapa kali ditamoni TKW dari Hong Kong. Itu kalau cerita itu ngeri betul. Memang lelaki itu minim di mana? Hong Kong. Kalau di Indonesia sudah kelihatan, tapi lipatannya belum sampai 1:50. Itu yang ngendikan detail. Nabi itu ngendikan semuanya itu apa? Detail. Termasuk fenomena Islam di Timur Jauh, Timur Tengah. Kalau dalam bahasa Arab itu nggak ada Middle East ya, yang ada itu Asyirkul Awsat, Asyirkul Aqsa, Asyirkul Adna gitu. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu Ghulibatir Rum fi adnal arti. Ya saya teruskan ya dalam Jadalil Quran. Jadi di antara mukjizatnya Nabi adalah kemampuan berargumentasi. Kemampuan argumentasi ini penting supaya orang itu berlogika secara sehat. Misalnya gini, saya beri contoh tentang Jadalil Quran ya tadi. Kalau kamu merasa Tuhan, kata Allah, nggak apa-apa. Tapi untuk menjadi Tuhan itu ada syaratnya. Misalnya nuhani langit bumi, ya harus menciptakan langit bumi. Masa nuhani langit bumi kamu sendiri wujudnya dulu buminya? Berarti bumi ketika ada nggak punya Tuhan, wong Tuhannya datang terlambat. Jadi logika Quran itu gampang. Makanya tadi pagi saya ngaji cerita ketika Fir'aun tanya Musa, wama Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta itu siapa Musa? Musa jawab Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan itu. Fir'aun masih bisa ngeles. Ngelesnya kata Fir'aun, ma'alimtu lakum min ilahin wairi, setahu saya kemana-mana yang dituhankan saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus Fir'aun manggil Haman, ya Haman ibnili sorhal ali abluhul
asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Haman, bikinkan saya piramida yang tinggi, saya mau melihat Tuhannya Musa. Akhirnya Musa bingung, yang sawang sarap repot. Akhirnya Musa ganti argumentasi, yang nuhani nenek moyang kamu, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awal. Itu seketika para punggawa Fir'aun banyak yang iman, karena mereka baru sadar, loh iya kalau Fir'aun Tuhan berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan, kan yang jadi Tuhan cucunya, berarti mbahnya tanpa Tuhan. Ini kan jadi logika yang aneh. Oh iya, sarap tenan Fir'aun. Akhirnya banyak yang iman. Nah, banyak yang iman ini berdasar logika yang dibangun Nabi Musa, yaitu kemampuan jadal, kemampuan berargumentasi. Akhirnya di beberapa cerita semua kebijakan Fir'aun itu dibocorkan ke Musa, karena sebagian punggawanya sudah mukmin, termasuk ketika Fir'aun memutuskan Musa harus dibunuh. Orang-orang yang ikut rapat, yang ikut setuju Musa dibunuh, itu orang-orang itu juga yang bocorkan. Makanya disebut waqala rajulun mu'minum min ali Fir'auna yaktumu imana. Jadi ada orang-orang yang sudah iman tapi yaktumu apa? Imana, menyembunyikan iman. Nah, kenapa banyak orang mukmin? Karena tadi kekuatan logika. Nah, sekarang jadalil Quran itu problemnya agak dipelajari di kampus-kampus, di pondok-pondok jarang dipelajari. Karena mereka lebih suka berdebat untuk kepentingannya sendiri. Padahal berdebat itu menjadi orang sehat. Tapi bukan ingin menang-menangan, ya memang ingin cari apa? Kebenaran. Saya punya sekian contoh debat yang dilakukan para nabi. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya, itu kitab indukan para wali. Jadi kalau kamu ingin jadi wali harus baca kitab itu. Itu 11 jilid, satu jilidnya segini. Jadi itu untuk menjadi wali itu harus khatam itu berapa? 11 jilid, satu jilidnya. Belum jadi wali udah mati lagi kira-kira kalau cari itu. Itu judulnya sudah Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Jadi ini karangan tentang wali dan kelasmen orang-orang pilihan. Jadi orang pilihan ya ada kelasmennya. Ya sama di struktur wali ya ada ketua, ada sekretaris. Jadi tidak hanya di kampus ada rektor, ada wakil. Di struktur wali juga ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, macam-macam lah, ada struktur. Di antaranya itu diriwayatkan oleh gurunya Imam Syafi'i, namanya Sufyan bin Uyainah. Itu di antara gurunya Imam Syafi'i kan Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Sufyan As-Sauri, Muslim bin Khalid Az-Zanji, itu beberapa gurunya Imam Syafi'i. Itu ada perdebatan antara dua nabi besar. Nabi Yahya itu kalau hidup itu suka kumpul orang-orang soleh, karena hidup sama orang soleh itu nyaman. Kalau Nabi Isa enggak, beliau itu senang hidup di daerah orang-orang nakal. Dua nabi ini sezaman kemudian saling tanya, kenapa kamu suka hidup sama orang-orang soleh? Jawabannya Nabi Yahya ya karena bersama orang soleh itu nyaman. Terus kata Nabi Yahya, kenapa kamu suka hidup sama orang-orang nakal di komunitas orang-orang nakal? Jawabannya Nabi Isa itu, ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana Nabi itu bengkel atau dokter. Di mana-mana dokter itu ya kumpul orang apa? Sakit. Sehingga semenjak itu orang itu ada ulama yang nekuni di kampus-kampus, ada ulama yang dakwah di daerah-daerah nakal karena udawil mardo. Jadi mulai dulu dia ada perdebatan. Nabi Isa itu orangnya itu kalau ngaji itu ceria sekali. Orangnya itu gampangan coro Jawa. Digojok sama Nabi Yahya. Kamu kok sering senyum, sering tertawa. Ka'annaka ta'manu min makrillah. Seakan-akan kamu itu tidak kena adab saja. Kamu itu manusia, tetap potensi kena adab. Sing Nabi Yahya itu penampilannya itu kumuh, terus kusut, kelihatan susah, kelihatan gak nyaman di dunia, saking takutnya sama Allah. Gantian digojok sampai Nabi Isa. Kamu itu kok sering masam, sering apa ya, pokoknya ya cemberut. Ka'annaka taknatu min rahmatillah, koyok rahmati Allah terbatas ya. Akhirnya terus jadi satu manhaj. Jadi satu manhaj, kalau kita terlalu senyum kayak arogan yang nggak takut azab, tapi kalau terlalu susah seakan-akan nggak ada rahmatnya Allah. Semenjak itu terus ada khauf, ada roja. Jadi sebelum ada metode khauf roja itu jadi perilaku per satu nabi. Nabi satu milih khauf terus, Nabi satu milih roja terus. Karena hadil ummah ummatun barokah, karena umat ini umat yang berkah, sehingga umat ini dibagi metode dua-duanya. Ada ulama yang jadi wali karena khauf, ada ulama yang jadi wali karena roja. Ada yang seperti sampean, roja ya gelem, khauf ya gelem. Ini agak kacau, ini kayak gado-gado ini manhaj roja ya. Artinya apa?
Muamalah sama Allah itu tidak bisa kamu duga. Allah itu zat yang pikiran kita itu tidak bisa menembusnya. Saya punya satu kitab yang ada riwayat begini, ada orang ahli neraka 2 dipanggil sama Allah ke surga. Itu mesti di luar dugaan sampean. Dipanggil sama Allah di surga. Setelah dipanggil, enak di neraka. Wah, Gusti gak enak sama sekali. Ini betul, ini ada kitabnya. Wah, gak enak sama sekali, Gusti. Terus sama Allah, ya sudah Kak, kamu kembali ke neraka. Sudah dipanggil di surga. Orang tuh lari sekencang-kencangnya menuju neraka. Mesti di luar dugaan kamu. Kamu disuruh kembali ke neraka tuh semangatnya Masya Allah, lari menuju neraka, nyemplung lagi. Terus sama Allah dipanggil. Setelah deketin neraka dipanggil, oh sini lagi. Kenapa kamu semangat ke neraka? Gusti, saya ini sudah kuwapok. Dulu kalau kamu perintah itu gak semangat. Disuruh sholat gak semangat, disuruh baik gak semangat. Kali ini jenengan perintah saya semangat. Karena saya sudah kapok, jenengan suruh bantah. Akhirnya Allah sakit, ya swarga. Makanya ini sekaligus ijazah. Jadi nanti kalau kamu disuruh masuk neraka harus apa? Semangat. Karena kita ketika di dunia sudah kalau disuruh apa-apa enggak semangat. Ya ini sekaligus ijazah, nanti kalau kamu neraka langsung apa? Di luar dugaan kan. Justru karena semangat. Aku ini kapok ya. Karena ketika di dunia engkau merintahkan papa itu saya tidak semangat melakukan, maka kali ini saya akan apa? Semangat. Ternyata sama Allah dipanggil, ya sudah di surga aja. Yang kedua enggak, sudah kamu sekarang kembali ke neraka. Itu tolak. Ngelangkah 1 noleh lagi, 3 noleh. Pokoknya terus tanya sama Allah, kenapa kamu tolak? Bukannya tak suruh ke neraka? Ya Allah, saya itu gak ngira ketika engkau manggil aku ke surga, gak pernah ngira kalau engkau nyuri lagi ke neraka. Akhirnya sama Allah, sudah di surga aja. Karena barokahnya husnuzan. Jadi ini ijazah dua-duanya. Jadi pilihannya itu kamu lari spring itu yang atau apa? Tolak. Saya tidak tahu ijazah ketiga ini dulu dipraktekkan nanti itu apa? Jadi apa ya? Makanya agama itu riwayat. Makanya ada ulama mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama itu, ilmu itu riwayat, maka kamu cari riwayat itu. Karena kalau kita berlogika ya tadi, kamu akan berpikir maktul itu di surga apa? Qatil itu di neraka, maktul karena terbunuh, mazlum di surga. Ternyata nubuah, pikiran kenabian tidak seperti itu. Saya beri contoh pikiran kenabian yang pasti menurut sampean nggak lazim, tapi ini benar ada di hadis, ada fil kutubis sittah dalam kitab. Nah, ini terakhir contoh saya tentang riwayat, tentang kecerdasan nubuah. Orang Ansor kita tahu kan jasanya pada Nabi kan banyak sekali, sampai disebut Ansor, penolong Nabi. Jasanya Masya Allah. Tapi ketika Nabi ngalami futuhat, setelah menaklukkan Mekah, setelah Nabi kaya, setelah Nabi mapan, semua fasilitas Nabi itu dikasihkan orang-orang yang barusan masuk Islam, yang notabene tidak berkontribusi sama sekali. Itu ada satu orang dikasih kambing, itu Mabinal Jabalen. Itu ada yang ngitung 4.000 kambing, sampai 2 gunung itu penuh. Gunung Arab kamu tahu kan kayak Uhud kan, antara gunung satu ada gunung yang lain. Tapi gunung Arab ya nggak kayak gunung Merapi ini enggak ya. Makanya dulu kalau perang itu kata Nabi, pemanah di atas gunung, jangan sampai turun. Karena manah dari atas gunung sampai ke bawah itu kena masih mati. Kalau gunung Merapi ya ngeleyang panahnya itu. Karena gunung di Arab itu ya kayak gunung Uhud loh Pak. Kita naik kan paling nggak sampai segini aja nggak sampai. Jadi gunung di Arab jangan bayangkan kayak. Makanya kalau perang yang di atas manah itu musuhnya masih mati atau masih sakit. Kalau dari Merapi manah ke bawah separuh aja enggak. Sehingga kata Nabi yang pemanah tetap di atas gunung. Jadi ya gunungnya seperti itu ya, tidak sampai apa? Tidak sampai tinggi. Terus sahabat-sahabat Ansor itu ada di antara sahabat ya, bukan orang Ansor saja termasuk orang Muhajirin. Itu kalau gendong cucunya itu Pak On, itu apa jentiknya cucunya itu dilebok-lebokno digeger di punggung. Dan itu mbahnya sengaja kalau ngajak anak cucunya itu nggak pakai baju. Ketika ada yang tanya, itu bolong karena apa? Kullu dzalika lidifa'an Rasulillah. Jadi ketika perang Uhud, semua panah tentu kan ngarah Nabi ya, karena orang kafir kan ngapain mateni sahabat kalau bisa mateni Nabi. Nah, itu sahabat cara Jawa itu nangkis panahnya Nabi itu sampai seperti itu. Ada ditangkis pakai geger, ada yang pakai tangan.
Sehingga sahabat ada yang syallak kayak Abdul bin Zubair, Zubair bin Awam, ada yang sampai mereka supaya dikenang oleh anak cucunya kalau gendong itu nggak pakai baju supaya anak cucunya punya mental heroik kayak apa mbahnya, kayak begitu. Tapi ketika Nabi futuhat itu orang-orang ini nggak dikasih apa-apa sama Nabi, tapi yang barusan Islam dikasih banyak. Nah, pikiran manusia tentu yang berkontribusi kan dapat jatah, apalagi partai politik kan mesti pikirannya seperti itu. Tapi Nabi unik, malah enggak sama sekali. Singkat cerita, Nabi pas itu bagi ghanimah itu di Jirona. Karena setelah Fathu Mekah, Nabi ngambil mikot itu dari apa? Jirona. Jadi Nabi di Mekah, posisi pas itu di Mekah. Terus orang-orang, wah ini gimana Nabi yang berkontribusi gak dikasih, kok yang baru masuk Islam dikasih banyak. Nabi dengar itu, akhirnya mereka dikumpulkan, orang-orang Ansor dikumpulkan. Ya Masyarul Ansor, bikin satu kubah yang hanya orang Ansor boleh masuk. Akhirnya Nabi mengumpulkan seperti ini, dikumpulkan. Ini sudah orang Ansor semua, ya sudah ya Rasulullah. Nabi itu cara berpikir begini, ya Maksarul Ansor, wahai orang-orang Ansor, orang-orang tadi yang tak kasih kambing, tak kasih unta, kemudian mereka kemana? Ya pulang setelah dapat unta dan mendapat kambing. Atardona ayarji'anna sufisyati wal ba'ir watarji'una antum bi Rasulillah. Mereka setelah tak kasih kambing, tak kasih unta, mereka akan pulang. Dapat apa? Dapat kambing ya Rasul sama unta. Kamu dapat saya, nanti saya pulang kamu bawa ke Medina. Milih mana dapat saya sama dapat kambing? Wah ya milih dapat kamu ya Rasulullah. Itu satu. Terus Nabi mengingatkan mereka, Anda disetatuskan Allah sebagai pemberi agamanya Allah dan Rasul, penyumbang. Terus mereka mendapat. Kamu senang mana? Gelar pemberi sama mendapat. Ya milih pemberi ya Rasulullah kan keren. Iya makanya kamu tidak usah tak kembalikan. Biar mental kamu, status kamu indah Allah tetap pemberi, penolong. Sementara mereka diberi, ditolong. Terus Nabi ngendikan al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Kayak apa Rasulullah bina sahabat? Semenjak itu orang Ansor meskipun Islam sudah menang, tetap mentalnya memberi. Ya sama lah kira-kira mentalnya sama negarawan. Mestinya mentalnya kan tanyakan apa yang kamu berikan negara. Jangan tanyakan kamu mendapat apa dari negara. Ya sama kalau kita mencintai UII, mencintai Islam, tanyakan apa pemberian kamu, kontribusi kamu pada UII. Jangan amen protes apa UII memberikan kita. Maksudnya dilatih jadi wali, ini cerita saja. Jadi Nabi itu cara berpikir itu beda. Ketika kebanyakan orang berpikir apa kontribusi di masa lalu harus dihargai, justru Nabi enggak. Maksudnya enggak itu kamu ini sudah heroik itu top karena memberi kepada Nabi, memberi pada status ini tidak boleh batal sampai kamu ketemu Allah nanti di akhirat. Akhirnya orang-orang Ansor radina billahi robba wa bil islami dina, ya sudah ya Rasul. Semenjak itu orang Ansor nggak pernah berebut kekuasaan, termasuk nominasi khulafaur rasyidin itu nggak pernah ada orang Ansor. Mereka nggak mau apa yang sudah diberikan Allah dan Rasul kemudian mendapat sesuatu yang dohirnya itu jabatan. Tapi sama Allah dibalas. Zuriyahnya orang Ansor banyak orang alim alama, termasuk Syekh Zakaria Al-Ansori. Itu orang Mesir sebetulnya, dia orang Sahara. Tapi beliau bangga dengan status Al-Ansori karena mbah-mbahnya orang Ansor. Imam Qurtubi itu menamakan diri Anal Qurtubi wa Anal Ansori. Nah sekarang makanya ini harus dilatih, logika nubuah itu harus dilatih. Bahwa kita saat memberi itu lebih bangga ketimbang saat mendapat atau menerima. Misalnya kita menghormati yatim, suatu saat anak yatim ini jadi dokter sukses atau pejabat sukses. Kita harus berdoa supaya anak yatim itu lupa ke kita. Sekali ingat, kamu dulu tak rumat loh, ingat. Yang dulu kita pernah berstatus ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah karena kita ikhlas. Tapi setelah anak yatim itu jadi pejabat, status itu hilang karena kita akhirnya dapat imbalan. Kan eman berstatus ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah, saya dan perumat anak yatim seperti ini di surga. Tapi setelah yatimnya besar jadi dokter, minta apa? Imbalan. Loh kalau kita tidak minta nggak masalah. Misalnya anak yatim itu punya etika kemudian memberi kita, itu dalam syariat Islam kalau memberi itu nggak apa-apa, kita nerima. Tapi kalau minta-minta itu masalah besar dalam tradisi apa? Islam. Nah, makanya saya mohon ngaji ini menjadi ngaji riwayat sehingga orang dalam berislam tidak sering pakai logikanya sendiri tapi berdasar apa?
riwayat. Karena tadi ada pepatahnya ulama, ada dawe inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, maka lihat kamu mengambil agama itu dari siapa. Kalau orang bacanya Bukhari, baca Muslim, baca apa, dia pasti terbentuk oleh logika itu, oleh riwayat itu. Tapi kalau orang ngomong agama tidak pernah belajar Bukhari Muslim, ngomongnya tentang akalnya apa tentang riwayat itu? Akalnya dia tidak punya referensi. Kan dia tidak punya referensi. Tapi kalau dia baca banyak kan pasti terbentuk oleh sekian riwayat tadi. Tapi kalau enggak, coba kira-kira pakai apa itu? Misalnya gini, contoh gampang. Orang ada yang sholat di masjid terus gitu, sholat sunat di masjid. Kira-kira kalau kamu berpendapat orang itu orang baik apa enggak? Baik kan? Karena selalu sholat di masjid. Tapi Nabi enggak nyatanya. Nabi malah negur orang itu, hei kamu kenapa selalu sholat di masjid? Ya Rasulullah, karena masjid tempat terbaik. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kamu jangan jadi kuburan. Rumah kamu harus dapat jatah apa? Sholat. Jangan semua kebaikan kamu dihabisin di masjid. Nah itu riwayat. Sehingga kita disunatkan selain sholat maktubah, qobliyah, badiah, sebaiknya sebagian dilakukan di rumah supaya rumah kamu ada nur sholat, dapat cahaya sholat. Andai kan tidak ada riwayat, pasti kita sependapat dengan tadi. Masjid tempat terbaik untuk sholat, maka sholat di rumah, di masjid, di rumah tinggal makan sama bentrok sama istri kan gitu. Tapi tidak, ternyata Nabi menegur, masyhur itu, la taj'alu buyutakum maqabir. Sebagian riwayat, ij'alu, sebagian sholat kamu jadikan di rumah supaya rumah kamu dapat nurus sholat. Itu kalau gak riwayat gak bisa, karena kalau gak riwayat kan wah rumah itu ribet, istri kadang ngomel, anak rewel, gak pas kalau untuk ibadah. Mesti logika kita kan seperti itu. Tapi riwayat mengatakan tidak demikian. Makanya anak-anak saya itu seneng, karena ya tadi kenangannya bapak paling habis datang sholat, habis ini baca Quran, sehingga rumah itu tidak semua sana. Coba kalau sampean misalnya sholat, wah biasanya habis dari masjid itu lapar, kalau gak disediain marah. Kan lucu kan, habis masjid suaminya takutnya ini, istrinya takutnya. Biasanya kalau habis terawih kan capek, di rumah mesti tak pertanyaan pertama, makan. Kan jadi makhluk aneh. Religius di masjid, di rumah garang. Tapi kalau sebagian sholat itu di rumah, misalnya witir di masjid 3 kali, oke lah ikut publik witir 3 kali. Itu ulama dulu sudah ada caranya. Kan ada orang yang tanya, saya ini kalau witir ikut di masjid 3 kali, lalu katanya Nabi kan witir harus sholat paling akhir kan, ij'alu akhir sholatikum witron. Terus ulama mulai dulu sudah jawab, kamu sholat lagi 1 rakaat di rumah berarti menjadi 4. Setelah menjadi 4 berarti sudah sholat syaf'un. Terus kamu sholat lagi 2 sampai jumlahnya 11 atau 13. Kan ulama itu berdebat, witir terbaik itu 13 apa 11. Sebagian ulama mengatakan 11, yang 2 itu berstatus ba'diyah isya. Tapi yang jelas tetap sebagian sholat itu di rumah. Makanya Nabi Musa didhawuhi Allah gimana? Waj'alu buyutakum qiblatau wa aqimus sholah. Rumah kamu juga harus sebagai kiblat dan harus menjadi tempat sholat. Andai kan tidak riwayat, tentu kita membenarkan orang yang selalu sholat lama-lama di masjid. Tapi ternyata Nabi itu enggak. Kamu jangan gitu, rumah kamu harus dapat bagian sholat. Terus Nabi pernah ngendikan juga, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua buminya Allah hakikatnya berstatus masjid. Rumah kamu kan ngenes, mbok goni kowe mangkel. Bumi itu paling bangga kalau dipakai sujud sama Allah. Kemudian sujud kamu dihabisin di masjid, di rumah pas ngomel sama istri terus. Itu bumi yang di rumah kamu mesti ngomel juga. Ini orang tidak bener, kenangan sama saya ngomel terus. Tapi kalau sekali-kali kamu sholat di situ kan, wah, alhamdulillah ini waras orang ini. Terus kedua, semakin banyak tempat sholat, semakin banyak saksi. Tanah masjid bersaksi kamu sholat, tanah rumah bersaksi kamu sholat dan sebagainya. Itu tidak bisa kalau kita tidak baca banyak riwayat itu. Kalau adegan kita hanya pakai akal pasti menjawab, ya bagus di masjid, kan sudah pas sholat ibadah di tempat ibadah. Ternyata cara berpikir nubuah tidak seperti itu.